Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nurmalika dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan biografi salah satu tokoh nasional, yaitu Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution alias yang biasa disebut Pak Nas lahir di Katanopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara hari Selasa pada tanggal 3 Desember tahun 1918. Istri Pak Nas bernama Ibu Yohana Sunarti. Pak Nas dan Ibu Yohana dikaruniai dua anak perempuan yang bernama Hendrianti Sahara dan Ade Irma Suryani. Beliau sepenuhnya warga negara Indonesia. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya dalam perang melawan penjajahan Belanda yang bertuang dalam buku yang beliau tulis, yaitu berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Buku yang kini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing dan menjadi buku wajib Akademi Militer di sejumlah negara, termasuk Sekolah Elit bagi Militer Dunia, West Point, Amerika Serikat. Meski pernah menuai kecaman atas perannya sebagai konseptor duifungsi ABRI yang dikutuk di era reformasi, jasa beliau tak dapat dilepaskan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI hingga masa Orde Baru. Difungsi ABRI akhirnya dihapus karena desakan gerakan reformasi tahun 1998. Difungsi ABRI dianggap sebagai legalitas sentara untuk campur tangan dengan urusan politik di Indonesia sehingga memunculkan pemerintahan otoriter dan represif. Sejak kecil, Pak Nas senang sekali membaca cerita sejarah. Anak kedua dari 7 bersaudara ini melahap buku-buku sejarah dari Nabi Muhammad SAW sampai Perang Kemerdekaan Belanda dan Prancis. Lulus dari AMSB SMA Paspal pada 1938, beliau menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Tetapi kemudian beliau tertarik untuk masuk Akademi Militer dalam Revolusi Kemerdekaan 1 1946 dan sampai 1948. Beliau diberi wewenang untuk memimpin Divisi Siliwangi. Ketika itulah muncul ide tentang perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dikembangkan setelah Pak Nas menjadi Panglima Komando Jawa dalam masa Revolusi Kemerdekaan II 1948 sampai 1949. Tahun 1948, Pak Nas memimpin pasukan Siliwangi yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Ia nyaris tewas bersama mendiang putrinya, Ade Irma, yang tertewas tertembak di rumahnya ketika pemberontakan PKI G30S meletus kembali tahun 1965. Meskipun sangat mengagumi Bung Karno, kedua tokoh besar itu nyatanya sering berselisih paham. Pak Nas menganggap bahwa Bung Karno intervensi dan bias ketika terjadi pergolakan internal Angkatan Darat tahun 1952. Dalam peristiwa 17 Oktober yang menuntut pembubaran DPRS dan pembentukan DPR baru, Pak Nas dituding hendak melakukan kudeta terhadap Presiden RI yang berujung Bung Karno menghentikannya sebagai KSAD. Setelah akur kembali, Pak Nas diangkat sebagai KSAD pada tahun 1955. Setelah meletusnya pemberontakan PRRI atau Permesta, Pak Nas dipercaya Bung Karno sebagai co-formatur pembentuk Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Keduanya tidak akur lagi usai pembebasan Irian Barat lantaran sikap politik Bung Karno yang cenderung pro-PKI. Beliau merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September, namun yang menjadi korban ialah putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, dan ajudannya yaitu Letu Pierre Andreas Tenden. Usai tugas pemimpin MPRS tahun 1972, Jenderal Besar yang pernah 13 tahun duduk di Polisi Kunci TNI ini menepi dari panggung kekuasaan. Pak Nas selalu menyibukkan diri untuk menulis memoar. Sampai pertengahan 1986, 5 dari 7 jilid memoar perjuangan beliau telah beredar. Kelima memoarnya mengenang masa muda, kenangan masa gerilya, memenuhi panggilan tugas, masa pancaroba, dan masa orla. Selain itu, beliau juga menulis buku yang memoar berjudul Masa Kebangkitan Orba dan Masa Purnawirawan, Pokok-Pokok Gerilya TNI, itu jilid 2, dan Sekitar Perang Kemerdekaan 11 jilid. Jenderal Besar Nasution mengembuskan nafas terakhir di RS Gatot Subroto pukul 7.30 WIB tanggal 9 September tahun 2000. Pada bulan yang sama ia masuk daftar PKI untuk dibunuh. Jenderal yang merupakan salah satu 3 jenderal yang berpangkat bintang 5 di Indonesia, ini sedari kecil hidup sederhana dan beliau tak mewariskan harta pada keluarganya, kecuali kekayaan pengalaman dalam perjuangan dan idealisme. Rumahnya di Jalan Tuku Umar, Jakarta tetap tampak usang, hingga kini tak pernah direnovasi. Sekian pemaparan biografi tokoh nasional dari saya. Mohon maaf apabila ada informasi yang tidak sepenuhnya tersampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.